your goddamn. You didn't have to cut me off like that. I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so love. Pacaran denganmu tersiksa berpintu, hati ini tercampur dengan cemburu. Mau percaya namun kecuriga, jangan. 2,000 years later. Okay, dah on nih. A few moments later. Silakan masuk. Ya Ibu. Oke, silakan duduk. Boleh silakan duduk. Apakah posisi duduknya udah nyaman? Ya. Tadi kesini kamu sama siapa? Sama pacar, sama teman. Oh, teman kamu ya. Baik ya teman kamu. Menemani kamu konseling sama saya. Gimana tadi perjalanannya dari rumah ke sini, macet enggak? Macet banget. Di daerah Kendal tadi macet, banyak mobil berderet. Di situ tuh emang banyak banget ya, lagi banyak rawan kecelakaan. Iya. Kamu kenapa? Agak kurang sedikit baik. Nah, sebelum mulai, kalau kamu boleh nih perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafis Zetiadevi. Saya sedang berkuliah di Poltekkes. Saya ini mengambil jurusan keperawatan. Poltekkes kamu di mana? Di Buluran. Gimana, enak nggak jadi perawat ini? Karena kan belum jadi perawatnya ya, kan mau jadi mahasiswa ya. Lumayan awal-awalnya saya merasa jenuh ya, karena kan bagi saya kan sulit ya, namanya kesehatan itu kan. Tapi lama-kelamaan saya jalani prosesnya, saya terima semuanya. Proses-prosesnya bila saya agak mulai senang dan mulai ringan dengan kuliah ini. Sebelumnya udah pernah mengikuti kegiatan konseling ini? Belum pernah, ini yang pertama. Jadi kamu belum tahu ya apa itu konseling? Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi konseling ini proses bantuan seorang konselor kepada konseling yang dimana konseling ini sedang mengalami kesulitan atau sulit untuk menyelesaikan masalah
berbagai asas yang dimana ada asas keterbukaan, kesukarelaan. Nah, asas ini kamu itu harus terbuka, sukarela untuk menceritakan semua masalah kamu kepada saya, agar kita itu bisa untuk tahu bagaimana untuk agar kita bisa itu lebih dalam mengetahui masalah kamu yang sedang kamu hadapi ini. Nah, yang terakhir ini ada asas kerahasiaan, di mana saya tidak akan menyebarluaskan semua masalah kamu yang kamu ceritakan kepada saya ini, dan kamu tidak perlu takut untuk menceritakan semuanya kepada saya ya. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja ya? Iya. Baik-baik saja. Gimana kabar kamu? Apa yang bisa saya bantu? Jadi ini kan saya ini ada permasalahan di perkuliahan, itu teman dari kampus ya. Nah, jadi kan dosen saya ini kan mengamanahkan saya untuk jadi pemegang mata kuliah, di mana mata kuliah itu kan dipegang dengan SIPEN. SIPEN itu megang satu mata kuliah, tapi harus 2 orang, yaitu saya dan teman saya. Nah, saya dan teman saya mau. Tapi Nah. sebelumnya mohon maaf ya, si Pen ini ngapain aja sih? Tugasnya Iya. itu kayak menghubungi dosen, untuk menanyakan dosen hadir atau tidak. Terus misalnya ada ujian UAS atau tugas-tugas, nah kami yang menghubungin dosen itulah tugasnya si Pen. Terus apa permasalahannya? Jadi itu kan selama kami menjalankan tugas dari dosen ini, yang si Pen ini masih baik-baik aja, tidak ada masalah, masih berjalan dengan lancar. Nah, terus lama kelamaan mulai ada komunikasi, mulai ada teman-teman saya ini mulai ada kayak cocok, kayak nggak terima dengan pendapat, merasa kayak terus kayak bisa. Nah, saya ini bukannya mengulur waktu ya, tapi kan saya ada kondisi, namanya dosen ini kan punya kesibukan masing-masing ya, nggak semuanya dosen ini kan ada waktu. Nah, teman saya ini selalu menyuruh cepat, dia ingin cepat dia tujuan dia itu biar cepat selesai. Ya saya tahu, tapi kan susah ya, namanya dosen kan punya waktu sendiri ya kan. Nah, macet juga lama balasnya dosen itu kan. Nah, jadi saya bilang ke dia, nah kata dia ya ada lah tuh dosennya. Saya bilang nanti aja lah dulu waktu mungkin dosennya lagi istirahat atau lagi makan jadi siang. Jadi sebelumnya teman kamu juga pernah untuk cepat-cepat pas dosennya lagi istirahat dia nyuruh. Dia bilang ya kan lagi istirahat juga, lagi makan, bisa lah kata dia. Tapi kan itu kan nggak sopan ya, namanya dosen lagi makan kan, tidak itu bisa dosen makan. Nah, dengan itu dia langsung nggak senang, merasa saya ini membuang waktu, merasa saya ini nggak ada inisiatif untuk bantu gitu. Nah jadi saya bilang lah ya sabar, nanti juga dosen itu balas kok gitu. Nah, jadi nggak lama tuh besok-besoknya lagi banyak sih masalahnya, masalah absen, masalah menghubungi dosen. Nah, dia ini kadang mau menang sendiri, dia nggak mau disuruh-suruh.
mau itu saya aja gitu. Berarti dia ini orangnya egois. Iya, egois. Nah, saya kan terus kayak namanya memegang tanggung jawab ini kan harus kerjasama ya, Iya, namanya. Nah, maksud saya itu ya kamu bagian ini, nanti gantian, nanti aku lagi yang menjadi dosen, jadi kamu yang menghubungi. Bagaimana itu kan kerjasama. Nah, dia nggak mau menghubungi dosen, dia maunya aku saja yang menghubungi. Jadi dia hanya mau siapnya aja Iya, gitu. siapnya aja gitu. Nah, jadi dari situ kan saya mungkin ada salah ucap ya, merasa kesal gitu kan, lihat teman saya ini maunya menang sendiri, nggak mau bantu, ya namanya orang kesal ya. Jadi saya mungkin ada salah ucap, salah kata, mungkin dia tersinggung. Nah, mungkin dia juga ada salah ngomong, dia juga tersinggung. Nah, dari situlah kami lebih sering miscommunication, mulai agak jaga jarak. Nah, dia tiba-tiba ini mulai ngejauhin saya tanpa sebab. Iya. Nah, saya kepikiran mungkin karena masalah si pen ini ya, mungkin dia mulai jaga jarak dengan saya atau masalah lain, kita nggak tahu ya. Nah, jadi kamu nggak tahu ya permasalahan. enggak, masalah kita itu aku nggak tahu. Nah, jadi dengan itu saya mulai kepikiran nih, apa saya ngomong langsung ya ke dia. Nah, besoknya saya ngomong lagi ke dia, nemuin dia. Saya bertanya, kamu kenapa ngejamin aku? Emang aku ada salah ya? Iya. Gitu kan. Terus dia bilang, enggak, aku nggak ada ngejamin kamu nggak ada salah kok, kata dia. Tapi kok kamu ngejamin aku? Beda loh dengan yang biasa kita sama-sama, dengan sekarang kamu mulai kayak jaga jarak gitu dengan aku. Enggak kok, aku nggak ada jaga jarak, bisa biasa baik, kata dia kan. Kata dia kan. Nah, terus kalau aku bilang, ya udah, kalau memang aku ada salah, aku minta maaf ya. Maaf ya kalau misalnya aku ada salah ngomong, salah ucap, bikin kamu tersinggung, aku minta maaf ya. Katanya dia langsung bilang, enggak kok, kamu nggak ada salah, ngapain kamu minta maaf, kan kamu nggak salah, kata dia. Nah, tapi kok setelah saya ngomong seperti itu, dia tetap ngerjain saya. Seharusnya kan kalau emang nggak ada salah ya dia berteman lagi ya kan, seperti biasa. Ini enggak, dia tetap ngejauhin saya karena sebab. Nah, saya bingung dong harus ngapain. Saya paham kok apa yang kamu bingungkan, karena pasti kamu selalu merasa salah. Apa sih salah saya ini? Iya. Padahal saya udah minta maaf loh, tapi tetap dijauhkan. Iya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Ya itu dah, ya itu paling saya kayak berpikir ya mungkin dia belum terima, dia belum bisa belum berdamai dengan saya. Mungkin dia merasa dia masih kesal dengan saya, mungkin dia lagi nggak mau dulu dengan saya, dekat dengan saya. Mungkin suatu saat mungkin nanti ya, atau ya kalau emang dia nggak mau lagi berteman dengan saya, setidaknya saya udah minta maaf. Saya nggak terlalu memaksakan semuanya. Mungkin semuanya butuh berdamai dulu ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya nih, kamu itu berteman berapa orang? Berempat. Tapi kamu masih bertemanan dengan Enggak. semuanya nggak berteman Nggak lagi? berteman lagi karena masalah itu. Nah, jadi saya juga sempat kepikiran, kan saya ada masalah sama teman saya ini kan tiba-tiba teman yang lain juga ikut ngejauhin saya. Nah, saya tambah bingung dong, kok tiba-tiba ngejauhin saya aja nggak salah sama mereka berdua, kok tiba-tiba ikut ngejauhin saya. Nah, dari situ saya mau ngomong tuh kayak mereka tuh udah kayak jaga jarak gitu, nggak mau deket. Nah, saya pengen ngomong tapi tuh kayak
suasana yang tadinya baik-baik aja, yang tadinya udah biasa-biasa aja, tiba-tiba kalau saya ngomong takutnya merusak suasana, ya udah diam saja. Mungkin dia memang, mungkin saya ada salah dengan orang tua, orang itu juga makin saya udah gitu. Jadi teman kamu yang tua itu tidak menjadi teman kamu. Iya, seharusnya kan bagaimanapun kan teman kan pasti ada pendengarnya ya, yang gue gitu. Jadi kamu sekarang selalu merasa bersalah terus. Kenapa sih kok aku begini ya? Pak tidak Mungkin menurut saya kalian butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu. Mungkin dia dengan teman kamu yang bertiga itu, dan kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu tidak perlu selalu menyalahkan diri kamu terus, karena kan kamu sudah meminta maaf pada dia. Selagi kamu sudah meminta maaf, bagi kamu itu udah benar. Tapi bagi kamu benar nggak kamu minta maaf itu? benar dong, mau gimana maupun kita saat tidak, kita udah minta maaf kan. Jadi kamu jangan pernah menyalahkan diri kamu terus dong. Apapun itu, kamu udah minta maaf. Jadi untuk apa? Jadi gimana ya? Mungkin dia butuh waktunya sendiri. Nanti kalau ada waktu lagi, kamu berteman lagi, kamu berteman baik. Nah, langkah selanjutnya kamu ingin memilih apa gitu? Apa yang bakal kamu hadapi lagi ketika kamu mengalami masalah seperti ini gitu? Mungkin kalau misalnya saya ada waktu untuk berteman lagi, saya akan mengubah cara sikap saya dan omongan saya. Mungkin saya lebih menjaga-jaga, dan mungkin saya lebih mengerti sifat teman saya gimana, dan lebih menjaga perasaan teman saya lah, kalau teman saya ini gimana gitu. Jadi kamu gimana sekarang? Udah agak lega atau ada yang ingin kamu ceritakan lagi kepada saya? Ada sedikit saya ingin cerita. Tadi kamu ingin menceritakan masalah kamu, kalau boleh saya tahu apa yang ingin kamu ceritakan lagi? Saya ini kayak galau gitu dengan masa depan saya. Nah, dulu saya merasa kayak dengan saya ambil jurusan di perkuliahan ini, bisa nggak ya saya banggain orang tua saya, bisa nggak ya saya sukses dengan jurusan ini. Jadi ini Saya- bukan keinginan kamu. Sebenarnya awal itu bukan ini pilihan orang tua saya. Sebenarnya saya punya pilihan lagi. Kalau boleh tahu apa itu pilihan kamu? Ngambil di hukum. Berarti kamu ada passion di situ. Kayak senang aja gitu nah, melihat orang-orang berbicara, menegakkan kayak hukum. Kayak senang aja gitu nah, lihat orang kalau misalnya jadi pengacara. Nah, saya tuh pengen sekali dulu itu jadi pengacara, tapi tempat kuliahnya itu jauh sama orang tua. Di mana? Di Universitas Jambi, di Unja. Mendaru sini ya? Ya. Nah, tapi sebelum itu saya ini kan pernah jadi mahasiswa undangan ya. Ya, betul. Nah, jadi saya ini mau ngambil di luar, ya luar kota. Saya itu pengen merantau. Nah, ngambil jurusan biologi pendidikan. Jadi kamu suka biologi? Iya, dulu kan saya kan suka lah tentang mengenal dengan tentang kehidupan kayak biologi gitu Iya, lah, iya. gitu kan. Nah, jadi orang tua saya ini nggak boleh saya ngambil kuliah di situ. Nah,
kalau boleh tahu alasannya kenapa? Karena jauh dan karena tempatnya kan jauh dan di Universitas di Sriwijaya. Palembang Iya. ya. Karena kan saya anak terakhir ya, jadi anak cewek juga, terus saya takut saya kenapa kalau misalnya merantau. Orang tua saya bilangnya di Jambi saja, nggak lulus. Nah yaudah saya memutuskan untuk UTBK, SNBT itu ya namanya. Nah saya ambillah di Jambi, dua-duanya pilihannya. Nah itu kalau lulus. Nah jadi tapi saya juga mengambil saking jaga-jaga, saya ngambil dari Poltekkes karena orang tua saya menyuruh. Nah yaudahlah saya ambillah di jurusan di ini. Nah ternyata lulus dua-duanya. Nah saya Poltekkes nih ya? Iya sama di Universitas Jambi juga saya lulus. Nah saya bingung dong mau pilih yang mana gitu kan. Jadi kamu berkomunikasi Iya sama berkomunikasi orang tua. lagi dengan orang tua. Agak lumayan lama ya berkomunikasinya. Akhirnya orang tua saya menyuruhkan kuliah di kesehatan aja, karena kalau di kesehatan ini orang tua saya bilang peluang kerjanya banyak dan banyak diterima katanya seperti itu. Nah terus saya ini juga awalnya nggak mau ya kuliah di kesehatan, saya pengennya di Unja. Ternyata orang tua saya bilang nggak usah, jauh, banyak mobil besar, nantinya kenapa. Alasan intinya tuh ini ya. Iya. Nah saya galau. Nah terus jadi udahlah saya ikut ajalah kuliah kesehatan. Nggak tahu kuliah kesehatan ini kan tempat peluangnya saya gitu kan, menuju jalan gitu kan. Nah tapi saya galau, apakah dengan jurusan ini saya bisa tamat sampai akhir atau bisa saya selesaikan. Soalnya udah susah kan. Nah saya aja sering jenuh, sering kesusahan untuk menyelesaikan tugas ini kan. Nah jadi saya tuh kadang kayak kepikiran bisa nggak ya dengan jurusan ini saya bisa membanggakan orang tua saya, bisa nggak ya saya sukses dengan jurusan ini, apa bisa ya saya lulus sama orang tua seperti itu. Tapi menurut kamu sebelumnya kenapa kamu tidak berkomunikasi lagi? Ya, apakah sudah tidak boleh gitu? Sudah tidak boleh karena orang tua saya sering mendapat kabar, dengar karena kan Unja itu banyak kejadian kecelakaan. Orang tua saya itu takut karena kan orang tua saya merasa saya tidak bisa sampai kayak saya merasa saya ini untuk berkendaraan aja kayak gimana gitu. Nah jadi orang tua saya takut, jadi makanya cari tempat kuliahnya itu yang nggak ada jalan-jalan terus, setidaknya jalan-jalan biasa gitu, nggak ada mobil-mobil lintas gitu. Tapi kamu merasa keberatan nggak memilih jurusan kesehatan ini? Awal-awal keberatan, tapi ternyata selama saya jalanin lumayan agak mulai senang lah, agak mulai mencintai jurusan ini, mulai suka. Terus apakah kamu tadi bilang kepada saya kamu tidak yakin sampai akhir menurut saya ya kamu harus jalani semuanya walaupun berat dimanapun, tapi biasanya yang disuruh dipilih oleh orang tua itu jalan yang baik untuk kita untuk menuju ke depannya. Tapi saya paham kok apa yang kamu rasain.
bisa dak? Bisa lah. Pernah bantu kalau gini. Kamu tak ngomong aja. Aku bilang lah kayak semoga saya doakan kamu ini dengan jurusan ini kayak dia mau support gitu. Nah, Sabar ya. Jangan Ocha, memang Ocha men. Kayak aku lama gak ketemu lagi sama dia. Tahu lagi dia. Lagi ada. Kayak ini Beb. Sekarang apakah kamu sedikit lega dengan permasalahan kamu? Kayak bagaimana pilihan kamu selanjutnya? Itulah Aku tanya dulu lupa. kayak Apakah langkah selanjutnya? ya Kalau enggak, kamu sudah merasa lega menceritakan semuanya. iya sedikit sudah lega. Apa yang akan kamu lakukan? Langkah selanjutnya saya lagi kayak menjalani semuanya dan saya akan berusaha supaya saya bisa membantu orang tua saya dan saya belajar dengan serius, kuliah dengan serius, dan saya akan terus berdoa semoga kuliah dengan jurusan ini saya bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membantu orang tua saya. Apakah masih ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan pada saya? Iya, saya sebetulnya masih ada urusan Ya, boleh kamu cerita pada saya. saya ini dalam percintaan. Kenapa percintaan? Jadi ini kan saya ini serba salah ya. Saya ini capek banget kayak ingin pertahankan, tapi saya nggak sayang, tapi saya capek. Kamu nggak tahu harus gimana. Iya, setiap saya mengungkapkan dia selalu marah-marah, dia selalu berkata kasar. Ya, setiap saya bertanya dia selalu marah. Setiap saya menanyakan kesalahan dia selalu mengarahkan saya seakan-akan saya ini terlalu banyak, terlalu ribet, terlalu berisik, terlalu banyak tanya gitu kan hidup dia. Nah, ini namanya kan dalam pasangan harus berkomunikasi ya, walaupun gimana gitu kan, walaupun keadaan kondisinya lagi sedang tidak baik-baik, namanya pasangan menanyakan itu kan wajar ya. Komunikasi itu Iya penting, tapi dia tidak suka dengan saya banyak-banyak bertanya, dan selama saya pacaran sama dia, saya selalu mengalah, saya selalu menahan emosi saya. Setiap dia marah, saya selalu sabar menahan emosi dia. Dan kelamaan saya capek. Tiap saat saya harus mengalah dengan emosinya, harus sabar dengan sikap dia. Dan dia tidak pernah sama sekali menghargai. Jadi saya itu sering nangis, kenapa dia seperti ini, kenapa dia berubah gitu. Nah, saya selalu kayak sudah kayak misalnya dia ada kesalahan, dia ada kesalahan yang bikin saya sakit hati, kan saya bertanya kenapa kamu seperti itu, kenapa kamu itu. Nah, dia selalu marah-marah, dia selalu membentak saya, jangan kayak aku tuh nggak boleh ikut campur dengan urusan dia gitu. Nah terus saya ini merasa kayak gak dihargai
saking pasangannya dia sering mengacuhkan saya, sering ngediamin saya, ngecuekin saya gitu. Nah jadi saya ini sering kayak serba salah, kayak saya pikiran kan apa ya salah saya gitu. Nah kenapa dia seperti ini, saya udah mengusahakan yang terbaik untuk dia, saya selalu effort ke dia apa kurang saya gitu. Nah saya selalu menerima dia, saya selalu menerima kekurangan dan kelebihan dia. Di saat ketika dia bersulit saya selalu ada untuk dia. Kenapa dia nggak pernah menghargai effort saya, nggak pernah bersyukur gitu. Nah kayak saya tuh kurang apa gitu dengan dia. Jadi saya sering berpikiran seperti itu. Nah saya kadang saya tuh makanya saya itu capek dengan dia mengerti terus nyesel terus dengan kelakuan dia. Makanya karena itu tuh saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini, karena menurut saya kalau terus saya pertahankan yang adanya saya menyakiti diri saya terus, dan dia juga tidak ada perubahan. Setiap saya untuk mengajak dia untuk menyelesaikan masalah, dia selalu tidak mau, dia selalu menganggap masalah itu sepele. Yang namanya itu tidak mau sepele kan harus ada komunikasi ya. Nah di setiap saya ajak komunikasi, dia selalu tidak mau, dia selalu bilang kayak gak penting, malas untuk berdebat, tapi dia aja tidak ada untuk berubah. Jadi ini yang membuat kamu berbati, Iya, pikiran berat banget ya untuk Iya. berjalan. Terus apa lagi yang ingin kamu ceritakan kepada saya selain itu? Terkadang saya bingung, terkadang kayak saya ingin sekali dia itu berubah, kayak dia itu berpikir kalau semua yang dilakukan itu tidak baik. Nah kayak saya tuh ingin sekali ngomong sama dia, tapi dia tidak pernah mau ngomong sama saya. Dia saja kayak melihat saya aja kayak nggak senang, nggak suka gitu. Nah kayak ya kalau emang saya ada salah ya kasih tahu apa salah saya. Saya hanya bingung kenapa dia seperti itu. Dia namanya tuh orang wajar lah bertanya ya kan kenapa gitu. Nah kayak dia tuh kayak nggak mau, kayak bodo amat gitu nah dengan semuanya gitu. Nah kayak saya tuh dia merasa ya ini terlalu ribet, terlalu berisik, terlalu apa-apa, selalu ditanyain, selalu diperdebatin. Ya namanya juga ya pasangan ya kan. Kalau saya nggak bertanya, nggak peduli, berarti saya nggak percaya dong sama dia. Karena itu kan saya sayang dengan dia, tapi dia ini nggak tahu kalau saya itu kayak gitu. Karena saya peduli, khawatir. Jadi gimana menurut kamu, apakah kamu akan tetap bersama dia atau meninggalkan dia? Sebenarnya saya mikirin kalau ya nggak mudah kan, kayak saya berpikir kayak takutnya saya menyesal, takutnya saya nggak bisa kata dia, karena kan saya dalam keseharian saya kan sayang sama dia ya. Nah jadi saya takut kayak bisa nggak ya kata dia, apa kayak apa saya bisa nggak berkomunikasi lagi dengan dia, sedangkan saya sering sama dia. Kayak saya merasa kalau diri saya itu ada yang hilang, kayak ada yang hilang kalau saya nggak sama dia gitu. Nah itulah saya kepikiran. Tapi satu sisi ini mungkin jalan terbaik untuk saya untuk memutuskan mengakhiri hubungan ini, karena kalau saya pertahankan terus yang adanya lebih parah suasananya, apalagi dengan dia yang tidak ada perubahan. Nah jadi saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini dengan ya mungkin dengan cara ini saya bisa memperbaiki diri, terus bisa Mengasih waktu mengasih waktu untuk diri sendiri
lebih mencintai diri sendiri. Mungkin ini jalannya dulu. Kalau untuk sekarang mungkin saya ingin berdamai dulu, dan berat sih, memang berat, memang putus dalam waktu sebentar ya, namanya juga yang biasa kita senang sama dia, kemana-mana sama dia, apa-apa dengan dia ya. Jadi kan kalau cuma putus tuh kayak merasa kayak ada yang hilang, kayak ada beda gitu, nah suasananya itu kayak ada yang beda dari saya gitu kan. Tapi apakah ada yang ganjil lagi dari diri kamu tentang permasalahan percintaan? Sepertinya kamu masih ada keganjilan dalam diri. Apa yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Sebenarnya tapi saya sebenarnya sih kalau misalnya saya ganjel ya paling kayak dengan permasalahan yang belum diselesaikan gitu. Nah, kayak saya tuh masih pingin tahu menyelesaikan masalah gitu. Nah, kayak saya ingin tahu jawaban dia kenapa seperti kenapa gitu. Nah, itulah kalian yang gaji dengan saya. Tapi kalau lihat dari dianya yang bodoh amat, merasa kayak gak penting, merasa masalah itu sepele, ya udahlah. Kalau memang dia seperti itu ya nggak bisa maksa dia. Saya paham apa yang kamu rasakan ini. Kamu selalu merasa bingung, apa ya kurang saya, kenapa saya seperti ini, diperlakukan seperti ini, padahal saya selalu gimana sama dia. Jadi menurut kamu, apakah permasalahan ini berat untuk kamu hadapi? Dia berat. Sangat berat atau cukup berat? Cukup berat ya, karena saya juga sering mengalaminya. Jadi ya mungkin butuh waktu untuk mengalami aja. Berarti kamu sering putus nyambung Ya, jadi kamu udah tahu cara untuk mengatasi ini semua atau belum? tahu, cuma tuh kayak lebih belum siap aja gitu. Nah, karena kan ya kita kan namanya untuk balikan lagi kan inginnya kan untuk selamanya ya, Ya, kalau betul. bisa kan ya, untuk yang dari yang kita putus kemarin terus balikan kan inginnya kan berubah dari yang buruk menjadi baik ya, ingin seperti itu. Tapi ternyata ya sama aja, ya udahlah, mungkin udah jalannya seperti ini, gimana lagi. Tapi apakah ketika dia pulang ke kamu lagi apakah kamu akan menerima dia lagi atau Kalau tidak? untuk sekarang enggak dulu lah mungkin ya, karena kan Apa kamu yakin dengan isi hati kamu? Terkadang hati dengan mulut itu berbeda. Apakah kamu yakin dengan pilihan kamu sekarang? Kamu ingin mengakhiri, dan ketika dia balik lagi kamu tidak akan menerima dia kembali karena kamu udah capek. Terkadang yang di mulut dan di hati itu berbeda. mungkin untuk sekarang ya kan nggak tahu ya namanya kedepannya gimana, kan namanya manusia, namanya juga bukan namanya manusia atau Bukan. gimana. Kamu tuh harus, menurut saya ya, kamu harus kalau iya tidak jangan pelin Ya, kalau jadi dia untuk- semaunya untuk ya. Kalau untuk sekarang mungkin ya aku nggak mau dulu balikan ya, karena kan kamu yakin. insya Allah yakin ya
misalnya nih ada masanya lagi, mungkin kan kita nggak tahu ya. Kalau untuk sekarang mungkin aku nggak mau balikan dulu ya, karena kan namanya juga masih keringat sakitnya, susahnya untuk perusahaannya untuk sembuh dari proses move on gitu kan. Itu kan lebih banyak kan, dengan banyak yang tangisan. Untuk proses merelakan, mengikhlaskan itu kan gak gampang ya. Berat rasanya banyak, semua yang udah dilewati gitu kayaknya gak gampang gitu kan. Nah mungkin untuk sekarang dulu aku buka dulu lah untuk balikan. Nah tapi kalau misalkan tahun berikutnya, entah tahun kedepannya lagi entah gimana, nah itu aku nggak tahu. Serahkan semuanya, serahkan semuanya karena Allah yang. Tapi menurut saya yang saya lihat kamu ini masih sayang. Iya, karena belum siap itu. Yang kitanya belum siap, ini harus siap. Siapa yang siap untuk putus ya? Siapa yang putus siap untuk bawa keputusan? Nggak ada yang siap kan? Apalagi yang besar ini. Iya. Jadi mau gimana lagi? Kita nggak bisa memaksa orang. Tetap Apa langkah selanjutnya ketika kamu mengalami seperti ini lagi? Apakah kamu udah berhenti di situ aja, atau kamu akan pulang lagi atau balikan lagi sama dia? kalau untuk langkah selanjutnya mungkin mau ngasih waktu luang dulu untuk diri sendiri, mau berdamai dulu, mau memperbaiki kesalahan yang mungkin aku ada salah dengan selama aku berpacaran sama dia. Mungkin aku ada salah, mungkin aku harus introspeksi diri dulu. Mungkin penyebab putus juga mungkin karena aku ada salah sama dia. Nah mungkin itu dulu aku proses dulu, ingin memaafkan diri dulu lah, ingin damai lah dulu dengan semuanya. Nah kalau misalnya untuk balikan lagi atau yang lain-lain itu belum tahu dulu lah, belum mau. Soalnya kalau misalnya balikan lagi, kalau misalnya sama aja ya, ya namanya sakit hati lagi, baca buku lagi, ulang kali. Tapi sepertinya kamu sebelumnya pernah mengalami seperti ini. Ya pernah. Kenapa kamu selalu menerima dia? Ya karena sayang, karena aku merasa dia pasti bakal berubah. Dengan kesalahan itu dia mungkin udah apa ya, udah mau berubah, kayak udah kayak Jadi lebih baik gitu. dia nggak Nah seperti kemarin. mungkin dia udah merenungkan satu kesalahan dia. Nah mungkin dia ada niatan untuk memperbaiki dengan aku, dengan kayak tidak lagi membuat kesalahan atau membuat kecewa, sakit hati. Nah mungkin karena itu juga, dan aku juga masih sayang sama dia. Mungkin itulah penyebab karena aku masih mau terima dia untuk kembali gitu. Sebenarnya kamu itu sama-sama sayang, tapi yang satunya itu selalu itu. Ya kami juga orangnya sama egois. Ya, yang satunya itu Ya, egois sampai egois tuh ya begitulah Iya. akan terjadi. ya. Apalagi yang ingin kamu ceritakan? Apakah ada yang ganjil lagi? Masalah apa lagi? Kayaknya enggak, karena udah
tiba-tiba dia berkomunikasi lagi, ngechat lagi dengan mantannya gitu. Nah jadi saya awalnya nggak tahu ya, dia ke rumah saya gitu kan, tiba-tiba dia ngechat, tiba-tiba dia nyuruh ngechat HP saya karena dia mau pergi dan temannya. Ya udah, saya cas HP. Di situ saya masih baik-baik aja dengan dia. Nah terus dia kan komunikasi lagi, ngomong baik-baik aja, saya belum tahu di situ. Nah setelah itu dia mau pergi nih, udah malam kan, mau tunggu kawannya, dia minta HP-nya. Ya udah, saya ambil HP-nya. Nah pas saya buka casannya itu kan, HP kan bunyi, bunyi hidup kan kalau dibuka casnya gitu kan. Saya lihat notifikasi dari mantannya, kita kecedok, shock, kayak bergetar gitu tubuh saya, kayak gitu. Nah kayak tidak bisa ngomong apa-apa gitu. Nah jadi refleks saya buka kan, nah itu saya tahu kan password dia, langsung saya buka WA tuh, ternyata iya dia lagi chatan dengan mantannya. Di situ dia bilang, balas dong chat aku, kok lama banget balas chat aku dari tadi nungguin, aku dari kemarin nungguin. Di situ mantannya kayak ngebales, tapi itu ya kayak nampak dari situ kalau cowok aku tuh yang bener-bener ingin dibalas chatnya gitu. Nah bener-bener kayak pengen gitu. Nah saya shock dong di situ tuh, kayak nggak nyangka gitu. Nah kayak sakit hati gitu. Nah terus saya langsung tiba-tiba tuh langsung nangis gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh keluar sendiri air mata gitu kan. Terus saya ambil HP-nya, saya tunjukin ke dia, ini apa maksudnya. Terus dia malah marah, ditariknya HP-nya. Dia bilang, kenapa ini nggak sopan ya kamu yang dengan lihat privasi saya gitu. Nah nggak sopan ya. Terus ya saya bilang lah, ya kenapa kayak gitu ya, kenapa kayak gitu. Nah kan saya bertanya kan, namanya kita shock ya. Nah terus dia marah-marah, sibuknya kamu nih gitu. Nah ngomong kayak gitu ke saya kan. Saya nangis, saya nggak ada nih untuk minta maaf atau ngasih tahu kenapa seperti ini. Dia nggak ada yang tahu, langsung pergi aja ngasih tahu apa-apa. Itu saya sakit banget di situ, nangis tiba-tiba. Terus tiba-tiba saya di blok, pulang-pulang saya lihat pergi langsung, tiba-tiba saya lihat di HP saya diblokirnya. Padahal kan salah dia. Iya, dia langsung kayak gitu. Kenapa Iya, kenapa harus saya yang dibuat kayak gitu. Terus saya sedih gitu. Nah kenapa kurang saya gitu. Nah kenapa sehingga kalau memang dia udah gak mau lagi sama saya, soalnya bilang dong kayak aku nggak mau lagi sama kamu ini kan bisa tahu ada alasannya ya. Tiba-tiba seperti itu, siapa yang nggak sakit hati, siapa yang nggak shock. Kita aja gak perasaan ya untuk dia ya, tapi kok dia nggak bisa jaga perasaan ke aku gitu. Nah Jadi mungkin ini yang membuat kamu iya, sakit. jadi saya itu sulit untuk percaya lagi dengan dia. Jadi setiap dia ngomong ke saya atau ngejanjiin saya atau untuk serius, saya itu nggak percaya dengan omongannya, karena dia udah terlalu banyak dia bohongin saya, udah terlalu sering dia nyakitin hati saya. Jadi untuk ngebangun kepercayaan susah banget. Walaupun kami udah lama ya sering putus nyambung, tapi tetap teringat terus kesalahan dia itu. Dan untuk percaya aja susah gitu. Nah saya, walaupun dia jujur, tapi saya tuh kayak sudah trauma duluan gitu. Nah karena udah sering dibohongin gitu. Dia juga terlalu ngebela temannya. Apa-apa dia selalu bela temannya, padahal di setiap dia
pergi dengan temannya, selalu beralasan ada urusan, ada ini itu. Ya, sedangkan saya pada pandangan saya ketika saya ada urusan juga, tapi saya bisa membagi waktu saya untuk dia, sedangkan dia tidak ada sekali waktu untuk saya, untuk sama saya kalau ketika saya ada masalah. Kayak kok kayak saya bukannya gimana ya, kayak setidaknya hargailah effort saya gitu. Nah ini nggak ada gitu. Nah setiap saya membahas temannya atau kayak saya bilang nantilah temanku itu kan masih besok, kan aku cuma sebentar gitu. Nah dia selalu marah, dia selalu bela-bela temannya, dia selalu bilang teman aku yang selalu ada untuk aku, bukan kamu, kata dia kayak gitu. Ya oke, memang teman memang pasti ada untuk kamu, tapi kan ya kamu kan setidaknya menghargailah saya ya. Saya juga kan bagaimanapun kan pacar kamu gitu. Nah setidaknya adalah waktu untuk saya. Enggak, dia lebih bela temannya daripada saya. Itu yang buat saya sedih, kenapa gitu. Nah kok untuk saya aja nggak ada waktu sama sekali, untuk teman selalu ada gitu. Nah untuk ngebalas chat pun saya karena dia susah banget. Harus saya dulu yang chat dulu, harus saya dulu yang komunikasi dulu, harus saya dulu yang cari topik dulu. Dia sama sekali kayak nggak ada gitu. Nah effort untuk saya gitu. Misalnya dari situlah saya kayak berpikir, saya udah baik loh dengan dia, saya udah semuanya saya usahakan semuanya untuk dia, saya udah tulus, saya udah cinta, sudah sayang dengan dia dengan tulus. Tapi dia kalau masih seperti ini, saya mau gimana lagi? Saya juga udah, pokoknya saya udah mengusahakan yang dia effort, saya sudah selalu ada untuk dia di titik dia tersulit, di saat dia sudah menerima dia apa adanya. Tapi kalau dia tetap seperti ini, ya udah mungkin dianya aja yang nggak tahu bagaimana, nggak tahu bagaimana caranya caranya disayang, atau caranya dia menghargai perasaan pasangan. Jadi kamu selama ini merasa seperti kayak udah semuanya Allah untuk kamu. Iya itu. Kok kamu sama aku cuma kayak ya segitunya Iya, aja iya. gitu. Kayak kurang apa aku sama dia. Nah Apa kamu merasa capek ketika kamu merasa aku kurang apa sih ya, capek sampai ngabatin, nyesel, sampai kadang ganggu pikiran, kayak senang dia gitu. Nah karena dia kepikiran itu kayak tiba-tiba nyesel, tiba-tiba sedih sendiri gitu. Nah kadang kepikiran sendiri yang tadinya aku nggak mikir, tiba-tiba kepikiran gitu. Nah itu yang sering buat aku sedih, kayak susah gitu. Nah untuk mengalihkan hal itu susah, kadang udah berusaha untuk mengalihkan supaya dia kepikiran, tetap aja tetap kepikiran gitu. Berat untuk dia selalu bilang kalau aku tuh ribet, berisik, banyak tanya gitu. Nah kan namanya juga pasangan ya kan, kalau aku nggak seperti itu berarti aku nggak peduli dong sama dia, bodo amat. Dengan itu kan aku peduli, takutnya dia apa-apa nggak cerita gitu. Nah jadi menurut kamu nih, kamu apakah masih ingin bersamanya? terus sekarang Jadi kamu ingin menyelesaikan aku menyelesaikan
saya sudah lega setelah saya menceritakan semua permasalahan saya. Terima kasih ya Bu telah mendengar semua cerita saya, curhat saya. Dengan ini dan Ibu udah memberikan saya solusi dan saran. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Sama-sama Nafisa. Jika tidak keberatan, apakah kamu bisa mentegaskan kembali apa keputusan kamu tadi? Kalau yang keputusan yang permasalahan pertemanan tadi, mungkin saya untuk lebih berdamai dulu dengan semuanya, memperbaiki diri dulu, dan lebih berhati-hati lagi dalam menjaga ucapan dan omongan, dan lebih mengenal sifat teman, saling mengerti. Kalau yang permasalahan yang tentang masa depan tadi, mungkin saya lagi menjalani prosesnya aja. Mungkin semuanya sudah diatur dengan Allah. Mungkin saya lebih rajin untuk kuliah. Mungkin dengan itu saya bisa mencapai dengan sukses. Kalau yang tentang percintaan tadi, saya lebih memilih untuk berdamai diri sendiri dulu, mencintai diri sendiri dulu, dan fokus ke diri sendiri dulu. Yakinkah kamu dengan keputusan kamu tadi? Insya Allah yakin Bu. Terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Ya, nanti kalau ada kesulitan lagi, kamu boleh bercerita kepada saya. Saya akan selalu ada di sini untuk kamu. Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya.